Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Eka Rimba. Yang kedua, Leonardo. Dan yang ketiga, saya sendiri, Wildania. Baik, langsung saja akan saya jelaskan tentang materi yang telah kami susun. Pembahasan materi yang pertama mengenai pengertian partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendakan dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pembahasan yang kedua mengenai peran dan fungsi partai politik. Dalam kepustakaan ilmu politik, seringkali dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses pendidikan politik. Yang kedua, sebagai rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga, sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat. Yang keempat, sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat. Dalam negara demokrasi yang modern, fungsi partai politik secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Yang keempat, partai politik sebagai sarana mengatur konflik. Untuk pembahasan materi yang ketiga mengenai sumber dana partai politik. Secara umum, sumber penerimaan partai politik dalam sistem politik demokrasi berasal dari tiga pihak. Yang pertama, berasal dari sumber internal partai, seperti iuran anggota dan sumbangan dari kader partai yang duduk dalam pemerintahan dan lembaga legislatif. Yang kedua, berasal dari negara, APBN dan APBD. Yang ketiga, berasal dari kalangan masyarakat, baik individu maupun organisasi sosial dan badan usaha swasta. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menetapkan tiga jenis sumber keuangan partai politik, yaitu yang pertama, iuran anggota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta AD atau ART, partai politik menyebutkan bahwa iuran anggota sebagai sumber pendapatan partai. Jika setiap anggota berkewajiban menyetorkan sejumlah uang serta iuran, apakah itu per bulan atau per tahun sesuai kebijakan parpol. Yang kedua, sumbangan yang sah menurut hukum.
Sumbangan yang sah menurut hukum adalah sumbangan dari perseorangan anggota, sumbangan dari perseorangan bukan anggota, sumbangan dari perusahaan atau badan usaha. Sumbangan yang menurut hukum adalah sumbangan yang dimaksud dapat berupa uang, barang, dan jasa. Yang ketiga, bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Sumbangan dana lainnya adalah dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja dan daerah, APBN atau APBD. Bantuan ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang menyukai kursi DPR atau DPRD berdasarkan jumlah perolehan suara. Untuk materi yang keempat, yaitu penyusunan laporan keuangan partai politik yang benar. Sebuah partai memerlukan sebuah laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan partai tersebut. Dalam penyusunan laporan keuangan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk menyusun laporan keuangan partai politik sendiri diatur dalam PSAK 45 tentang organisasi nirlaba. PSAK tersebut disusun dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Dalam laporan keuangan partai politik terdapat dua jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan partai politik merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. Laporan ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan pemilu. Laporan keuangan pemilu merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan pemilu, terutama pertanggungjawaban atas dana kampanye. Kedua jenis laporan tersebut merupakan laporan keuangan yang disusun oleh sebuah partai politik sebagai bukti pertanggungjawaban kepada publik. Laporan posisi keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Dan laporan aktivitas yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai 1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Yang kedua, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain. Yang ketiga, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau kegiatan. Dan untuk laporan arus kas yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Untuk materi yang kelima tentang akuntabilitas laporan keuangan partai politik. Untuk mencapai sebuah laporan keuangan yang berakuntabilitas bisa dilakukan dengan cara. Yang pertama, sebuah partai politik harus membuat laporan keuangan yang nantinya harus diumumkan ke publik dan diaudit oleh auditor eksternal. Yang kedua, pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa pengelolaan keuangan partai politik yang diaudit oleh akuntan publik akan diumumkan secara periodik, dan juga dijelaskan bahwa pengumuman dilakukan melalui media massa. Yang ketiga, diberlakukannya sebuah lembaga khusus untuk mengawasi dan mengontrol sebuah partai politik mengenai kesungguhan dan keseriusan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, mengatur mengenai sanksi yang dijatuhkan bagi partai politik yang tidak membuat laporan keuangan.
Untuk materi yang keenam, yaitu transparansi laporan keuangan partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah mengatur soal sumber dana, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan parpol. Di antara pasal 34 yang menyantumkan bahwa sumber dana pengeluaran yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit oleh Badan Perencanaan Keuangan atau BPK. Selain itu, pasal 39 disebutkan bahwa soal pengelolaan keuangan parpol harus diselenggarakan secara transparan, yaitu dengan dilakukan audit dari akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Dengan demikian, semestinya masyarakat luas memiliki akses yang mudah untuk mengetahui pengelolaan keuangan dalam suatu parpol, mengingat sebagai dari sumber dana tersebut berasal dari APBN dan APBD. Secara keseluruhan, penilaian transparansi berdasarkan indikator informasi dan pengungkapan menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi berasal pada kategori yang cukup, yang artinya bahwa informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada partai masih perlu ditingkatkan. Dari kesimpulan materi yang telah saya bahas, yaitu partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber dana yang diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, bantuan keuangan dari APBN dan APBD. Dalam laporan keuangan partai politik, terdapat dua jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan partai politik merupakan laporan pertanggungjawaban kepada keuangan secara periodik. Laporan ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemilu. Laporan keuangan pemilu merupakan laporan yang dipertanggungjawabkan keuangan pada kegiatan pemilu, terutama pertanggungjawaban pada dana kampanye. Untuk mencapai sebuah laporan keuangan yang berakuntabilitas bisa dilakukan dengan cara-cara tertentu. Yang pertama, setiap partai politik harus membuat laporan keuangan yang nantinya harus diumumkan ke publik dan diaudit oleh auditor eksternal. Laporan keuangan juga harus dipisahkan antara pendapatan yang berasal dari sumber luar dan yang berasal dari APBN dan APBD. Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa pengelolaan keuangan partai politik yang diaudit oleh akuntan publik akan diumumkan secara periodik, dan juga dijelaskan bahwa pengumuman dilakukan melalui media massa. Yang ketiga, diberlakukannya sebuah lembaga khusus untuk mengawasi dan mengontrol sebuah partai politik mengenai kesungguhan dan keseriusan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, pengaturan mengenai sanksi yang dijatuhkan bagi partai politik yang tidak membuat laporan keuangan. Pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah diatur mengenai sanksi kepada partai politik yang tidak membuat laporan keuangan, pertanggungjawaban, penerimaan, dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN
dan APBD secara berkala 1 tahun sekali. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.